Kembali lagi di Special Report Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pemirsa, bonus demografi selalu menjadi sorotan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat, jumlah penduduk Indonesia per September 2020 bertambah 32,56 juta jiwa menjadi 270,20 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan yang melambat menjadi 1,25% per tahun sepanjang 2010 sampai 2020, dari sebelumnya 1,49% pada rentang tahun 2000 hingga 2010. Di sisi lain, struktur penduduk Indonesia didominasi usia produktif hingga 70,72% dan jumlah kelompok lansia yang bertambah. Lantas apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada demi mempersiapkan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045? Dengan data statistik yang tersedia, seperti apa peta jalan pembangunan yang harus dirancang dan disesuaikan agar Indonesia tidak kehilangan momentum? Nah, untuk membahasnya kita telah bersama dengan narasumber kita, ada Kepala BPS Bapak Margoyono. Juga nanti kita akan bergabung dalam dialog, ada Bapak Cecep Darmawan, pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu Pak Margoyono. Selamat pagi Pak Margo, salam merdeka Pak. Selamat pagi Mbak Cakri, salam merdeka. Salam merdeka dan salam sehat begitu ya Pak ya. Ini karena sudah perayaan HUT RI yang kedua kalinya kita masih dalam pandemi. Mungkin biasanya Pak Margo ada di lapangan mungkin ya mengikuti upacara penaikan bendera begitu. Tapi kali ini kita akan berdialog begitu. Kita akan membahas seperti apa mempersiapkan generasi emas di 2045. Kurang lebih masih ada 20 tahunan lebih mungkin ya. Tapi sebenarnya dalam merealisasikan suatu goal, kita harus tahu dulu sebenarnya visi misi ini apa yang dimaksud dengan generasi emas 2045, apa yang sebenarnya harus dipersiapkan dan bagaimana dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sendiri begitu Pak? Apakah masih dalam tahap yang bisa dikendalikan atau tidak? Ini juga berdasarkan hasil sensus 2020 yang sudah dilakukan. Ya, Mbak Cakri, selamat pagi. Jadi kalau lihat dari perkembangan jumlah penduduk sejak tahun 61 sampai dengan 2020 ya, saya dapat mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk di tahun 2020 kemarin berdasarkan hasil SP 2020 itu relatif stabil dan dapat dikendalikan. Jadi melihat trennya itu pertumbuhannya relatif stabil menurut saya. Demikian Mbak Cakri. Baik. Stabil begitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi ini, kebetulan 2020 adalah momentum untuk melakukan sensus penduduk, tapi di 2020 pula kita dihantam pandemi. Dengan kondisi ini, apa yang berubah dari angka sensus penduduk kita dan pastinya ada sedikit dampak begitu untuk mempersiapkan generasi emas di 2045, mungkin dengan jumlah usia produktif atau juga usia produktif yang berkurang atau seperti apa begitu Pak Margo? Ya, Mbak Cakri, jadi tadi saya katakan kalau bicara jumlah itu dari pertumbuhannya terkendali gitu ya. Namun demikian kita juga perlu melihat indikator lain untuk melihat jumlah penduduk itu adalah terkait dengan total fertility rate gitu ya. Yang ini kita jaga TFR-nya. Ya. Jadi angka kelahiran itu perlu dikendalikan karena kalau itu tidak kita jaga, ya nanti kita pada satu kurun waktu tertentu bisa defisit gitu ya. Seperti Korea dan Jepang ini kan karena TFR-nya tidak dikendalikan, maka dia pertumbuhan penduduknya menjadi defisit. Nah ini selain bicara jumlah, kita juga perlu melihat indikator lain terkait dengan angka kelahiran. Nah ini yang perlu dikendalikan oleh pemerintah. Perlu dijaga supaya komposisi penduduk itu mengikuti kondisi yang ideal sekarang. Sekarang kan kondisinya bahwa usia produktifnya kan banyak ya, dibanding yang non produktif gitu ya, atau kita masuk ke era bonus demografi. Jadi selain pertumbuhan, jumlah dan pertumbuhan, juga kita perlu melihat indikator TFR-nya, ya, total fertility rate yang itu perlu kita kendalikan supaya komposisi ideal ini bisa kita pertahankan untuk masa mendatang. Demikian Mbak. Oke, kita mencegah juga jangan sampai penduduk kita ini pelan-pelan jadi defisit juga begitu ya, karena kita butuh masih banyak orang muda dan usia produktif untuk menuju ke 2045. Tapi kalau berbicara dengan hasil dari sensus penduduk 2020, apakah hasil itu
artinya menentukan Indonesia saat ini memang betul tengah mengalami atau menikmati masa demografi, masa bonus demografi begitu Pak Margo? Ya, jadi Mbak Cakri, bonus demografi itu kan gampangnya kondisi pada suatu negara di mana usia produktifnya itu lebih banyak daripada yang non produktif kan gitu ya umumnya. Dan satu lagi kita juga punya istilah namanya window of opportunity atau jendela kesempatan. Ini terjadi ya di mana angka ketergantungan itu berada di bawah 50%. Artinya setiap usia non produktif itu akan ditanggung oleh setiap 2 orang usia setiap 1 orang yang non produktif akan ditanggung oleh 2 orang yang produktif gitu ya. Itu menandakan bahwa kita punya window of opportunity itu terjadi di era sekarang ini sampai dengan 2036. Oke. Nah, jadi satu sisi kita punya peluang kesempatan sampai 2036 yang bisa kita manfaatkan karena angka definisi rasionya itu di bawah 50%. Itu disebut dengan window of opportunity. Jadi saatnya kalau kita mau bicara memetik atau memanfaatkan bonus demografi, berarti peluang itu ada di sekarang sampai dengan 2036, di mana peluang kesempatan itu akan tertutup di 2036. Oke. Kurang lebih begitu Mbak Cakri. Ya. Ada window of opportunity. Tapi kalau berbicara window of opportunity, apakah ini sudah merata begitu Pak di seluruh kepulauan Indonesia, dan mungkin indikator-indikatornya apa saja Pak supaya ini memang momentum bonus demografi dengan window of opportunity kita begitu ini bisa dimanfaatkan dan mempersiapkan generasinya tuh dari saat ini, karena kita ada waktu sampai 2036 untuk 2045. Ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan ya bahwa peluang kesempatan itu kan dari semenjak 2012 sampai 2036, di mana titik terendah dari angka definisi rasio itu pada 2021 pada sekarang nih Mbak Cakri gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan karena pada masa atau periode window of opportunity tadi ya, kita mempunyai kesempatan nih ya untuk bagaimana mengelola dari tenaga kerja yang produktif itu kita transformasikan jadi kesejahteraan. Artinya kalau banyak usia produktif tentu saja itu kan mempunyai kesempatan atau keuntungan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih gitu ya, untuk meningkatkan ekonomi. Nah jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah kita karena usia produktifnya tinggi sekali, maka yang perlu disiapkan adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja. Itu menjadi kata kunci yang harus kita siapkan. Nah, yang kedua, pada sisi lain, kita juga perlu menyiapkan satu generasi ya untuk jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 tadi adalah bagaimana kita melakukan pembangunan manusia yang dimulai dari usia dini ya sejak 1000 kelahiran pertama itu sampai masuk usia kerja sampai pada usia lanjut. Jadi kalau boleh saya cerita, ada yang jangka pendek yang harus kita siapkan bagaimana menciptakan lapangan kerja supaya usia produktif tadi bisa masuk ke pasar kerja. Sisi lain, kita juga perlu jangka panjang itu menyiapkan satu generasi baru yang kita mulai dari pembangunan manusia sejak usia dini, kemudian masuk ke usia kerja, nanti dapat pekerjaan yang layak, nanti saat usia lansia, dia juga menjadi lansia yang aktif dan mandiri gitu ya. Nah, jadi dua-dua ini bisa kita rancang nih. Nah, ini kesempatannya terjadi pada periode yang sekarang ini sampai 2036. Itulah peluang emas bagaimana kita menyiapkan generasi masa mendatang yang lebih baik. Kita masih punya, saat ini kita sudah mendapatkan momentumnya, kita masih punya waktunya sampai 2036. Meskipun terdengarnya mungkin atau terlihatnya nampak masih panjang, tapi ini tetap saja berkejaran dengan waktu, begitu ya Pak Margo ya. Ini nanti akan ada kaitannya dengan window of opportunity, ini ada kaitannya dengan tadi mempersiapkan kesempatan kerja untuk kesejahteraan, ada kaitannya juga dengan pendidikan dan skill dari generasi kita nanti. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report. Kami akan kembali usai jeda.